Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah Auditing 2 pada saat ini akan membahas tentang audit siklus penggajian dan personalia. Jangan kemana-mana, stay tune. Kita masuk pada siklus penjualan dan personalia. Siklus penjualan dan personalia atau payroll and personal cycle melibatkan pekerjaan dan pembayaran kepada semua karyawan. Tenaga kerja adalah pertimbangan yang penting dalam penilaian persediaan perusahaan manufaktur, perusahaan konstruksi, dan industri. Dalam audit yang umum, perbedaan utama antara siklus penjualan dan personalia serta siklus lainnya meliputi: yang pertama, hanya ada satu siklus transaksi untuk penggajian. Sebagian besar siklus lainnya memasukkan setidaknya 2 siklus transaksi. Sebagai contoh, siklus penjualan dan penagihan memasukkan baik transaksi penjualan maupun penerimaan kas, dan seringkali melibatkan retur penjualan serta penghapusan piutang tak tertagih. Yang kedua, transaksi pada umumnya jauh lebih signifikan ketimbang akun neraca terkait. Akun-akun yang terkait dalam penggajian seperti misalnya penggajian akrual dan potongan pajak biasanya bernilai kecil dibandingkan dengan total transaksi selama tahun bersangkutan. Ketiga, pengendalian internal terhadap penggajian sudah efektif bagi hampir semua perusahaan, bahkan perusahaan kecil sekalipun. Penalti yang tinggi yang dikenakan pemerintah negara bagian federal telah mendorong efektifnya pengendalian atas pemotongan dan pembayaran pajak penggajian. Selanjutnya, akun dan transaksi dalam siklus penggajian dan personalia. Akun yang umum dalam siklus penggajian dan personalia antara lain akun kas penggajian dan semua akun beban gaji, semua akun pemotongan pajak, dan semua akun gaji akrual. Namun, dalam sebagian besar sistem, akun gaji dan upah akrual hanya akan digunakan pada akhir periode akuntansi. Beban baru akan dicatat apabila karyawan telah benar-benar dibayar dan bukan ketika biaya tenaga kerja terjadi. Akrual untuk tenaga kerja dicatat dengan ayat jurnal penyesuaian pada akhir periode bagi setiap biaya tenaga kerja yang dihasilkan tetapi belum dibayar. Fungsi bisnis dalam siklus penggajian dan personalia serta dokumen dan catatan terkait. Yang pertama, fungsi bisnis personalia dan kesempatan kerja. Catatan personalia data seperti tanggal mulai bekerja, investigasi, personil, tingkat pembayaran, pengurangan yang otorisasi, evaluasi kinerja, dan tanggal berhenti bekerja. Formulir otorisasi pengurangan digunakan untuk mengotorisasi pengurangan gaji, termasuk jumlah pembebasan untuk pemotongan pajak penghasilan dan program tabungan pensiun lainnya, obligasi tabungan, serta iuran serikat pekerja. Formulir obligasi tingkat pembayaran digunakan untuk mengotorisasi tingkat pembayaran. Sumber informasinya adalah kontrak tenaga kerja, otorisasi oleh manajemen atau dalam kasus pejabat perusahaan, otorisasi dari dewan direksi. Yang kedua, ada fungsi bisnis pencatatan waktu dan persiapan penggajian. Pencatatan waktu atau timekeeping dan persiapan penggajian merupakan hal yang penting dalam audit penggajian karena mempengaruhi secara langsung beban penggajian dalam setiap periode. Untuk mencegah salah saji dalam 4 aktivitas berikut diperlakukan pengendaliannya yang memadai. Yang pertama, menyiapkan kartu waktu oleh karyawan, kisaran dan penghitungan pembayaran kotor, pengurangan dan pembayaran bersih, penyiapan cek gaji, penyiapan catatan gaji. Kartu waktu adalah dokumen yang mengindikasikan waktu per jam karyawan mulai dan berhenti bekerja setiap hari serta jumlah jam kerja karyawan. Tiket waktu pekerjaan adalah formulir yang menunjukkan pekerjaan mana yang dikerjakan karyawan selama periode waktu tertentu. Selanjutnya, jurnal atau daftar penggajian. Laporan ini dibuat dari file transaksi penggajian yang umumnya mencantumkan nama karyawan, tanggal, jumlah penggajian kotor dan bersih, dan jumlah pemotongan.
File induk penggajian adalah file komputer yang digunakan untuk mencatat transaksi penggajian bagi setiap karyawan dan mempertahankan total upah karyawan yang dibayar selama setahun tersebut hingga saat ini. Dan yang ketiga, fungsi bisnis pembayaran gaji. Cek gaji ditulis untuk selanjutnya diserahkan kepada karyawan sebagai pertukaran atas jasa yang dilaksanakannya. Jumlah cek tersebut merupakan pembayaran kotor dikurangi pajak penghasilan dan potongan lainnya. Rekonsiliasi bank penggajian merupakan hal yang penting bagi semua akun kas, termasuk penggajian, untuk menemukan kesalahan atau kecurangan. Fungsi bisnis dalam siklus penggajian dan personalia serta dokumen dan catatan terkait. Itu pada poin yang keempat. Fungsi bisnis penyiapan SPT, pajak penggajian dan pembayaran pajak. Formulir W2 adalah formulir yang dikirim oleh setiap karyawan yang meringkas penghasilan karyawan selama 1 tahun kalender. Ini termasuk pembayaran kotor, pemotongan pajak penghasilan, dan pemotongan jaminan sosial. Seterusnya itu ada SPT pajak penghasilan, yaitu adalah formulir yang diserahkan ke unit pemerintah lokal untuk menunjuk pembayaran pajak yang dipotong oleh perusahaan. Selanjutnya ada metodologi untuk merancangkan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Prosedur pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi adalah alat yang sangat penting untuk memverifikasi saldo dalam penggajian dan personalia. Dalam hal ini terdapat ada 3 alasan yang terkait. Yang pertama, karyawan kemungkinan besar akan mengajukan keluhan kepada manajemen jika mereka dibayar terlalu rendah. Yang kedua, semua transaksi pengujian secara tipikal, seragam, dan tidak rumit. Yang ketiga itu ada transaksi penggajian merupakan subjek audit pemerintah negara bagian dari federal yang menyangkut pemotongan pajak penghasilan, jaminan sosial, dan pajak pengangguran. Selanjutnya, memahami pengendalian internal siklus penggajian dan personalia. Terlebih dahulu harus memperhatikan hal berikut. Yang pertama, pengendalian internal bervariasi dari perusahaan ke perusahaan. Karena itu auditor harus mengidentifikasi pengendalian defisiensi yang signifikan dan kelemahan yang material untuk setiap organisasi. Yang kedua, pengendalian yang harus digunakan auditor untuk mengurangi penilaian risiko. Pengendalian harus diuji dengan pengujian pengendalian. Yang ketiga, jika auditor melapor tentang keefektifan pengendalian internal terhadap pelaporan keuangan. Yang keempat, pengujian substantif atau transaksi bervariasi tergantung pada risiko pengendalian yang dinilai dan pertimbangan auditor lainnya. Yang terakhir itu, pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi akan digabungkan jika memungkinkan dan dilaksanakan secara senyaman mungkin. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengendalian kunci, dan yang kedua yaitu formulir dan pembayaran pajak penggajian. Dalam pengendalian kunci ini terdapat beberapa poin, di antaranya yaitu ada pemisahan tugas yang memadai. Nah, pemisahan tugas yang memadai ini merupakan hal yang penting dalam siklus penggajian dan personalia, terutama untuk mencegah pembayaran berlebih dan pembayaran kepada karyawan yang sudah tidak ada atau fiktif. Dan yang kedua, otorisasi yang tepat. Hanya bagian sumber daya manusia yang boleh mengotorisasi untuk menambah atau menghapus karyawan dari daftar penggajian atau mengubah tingkat upah serta potongan. Penyelia karyawan berwenang untuk menentukan jumlah atau jam kerja, terutama lembur harus diotorisasi oleh penyelia kamar. Dan yang poin ketiga, dokumen dan catatan yang memadai. Dokumen dan catatan yang memadai tergantung pada sifat dan sistem penggajian. Kartu waktu atau catatan cocok digunakan untuk karyawan per waktu atau yang dibayar per jam, namun tidak untuk karyawan tetap. Kemudian ada poin keempat, pengendalian fisik terhadap aset dan catatan. Akses ke cek gaji yang belum ditandatangani harus dibatasi. Cek harus ditandatangani oleh karyawan yang bertanggung jawab, dan penggajian harus didistribusikan oleh seseorang yang independen dari fungsi penggajian dan pencatatan waktu. Kemudian pada poin yang terakhir, pengecekan yang independen terhadap kinerja. Verifikasi terhadap
penghitungan penggajian harus independen. Seorang dari manajer atau karyawan lain harus mereview output penggajian untuk melihat salah saji atau jumlah yang tidak biasa. Jika tenaga kerja manufaktur mempengaruhi persediaan, atau jika akumulasi biaya dihitung berdasarkan pekerjaan, maka dibutuhkan pengendalian memadai untuk menghitung, memverifikasi pembebanan yang tepat. Dan pada pembahasan yang kedua, yaitu formulir dan pembayaran pajak penggajian, terdapat beberapa poin, diantaranya dalam hal pajak perlu diperhatikan pajak penggajian dan pemotongan pajak lainnya. Jumlahnya seringkali material maupun karena kewajiban potensial akibat lalai menyerahkan formulir pajak tepat waktu akan menyebabkan kewajiban yang berat. Nah, poin dari formulir dan pembayaran pajak penggajian ini diantaranya ada penyiapan formulir pajak penggajian. Sebagai pemahaman atas pengendalian internal, auditor harus mereview setidaknya satu jenis formulir pajak penggajian. Jika klien lalai menyiapkan laporan dengan benar, akan muncul kewajiban berupa pajak yang belum dibayar, denda, atau bunga. Formulir pajak yang dimaksud adalah pajak penghasilan atau PPh. Jika auditor yakin bahwa SPT disiapkan secara tidak benar, auditor butuh rekonsiliasi terinci atas informasi yang ada di SPT dan butuh catatan penggajian. Nah, selanjutnya pembayaran potongan pajak penggajian dan pemotongan lainnya secara tepat waktu. Nah, auditor harus menguji apakah bagian penggajian telah menyetorkan potongan pajak atas karyawan, walaupun biasanya dilakukan dari pengeluaran kas umum. Pengujian tersebut termasuk potongan pajak, iuran pensiun, JHT, JKK, potongan asuransi, dan tabungan penggajian. Selanjutnya yang ketiga, persediaan dan pertimbangan kecurangan penggajian. Auditor seringkali memperluas prosedur penggajian jika penggajian mempengaruhi secara signifikan. Penilaian persediaan atau jika auditor menduga kemungkinan adanya transaksi yang curang secara material seperti karyawan 50-50 atau penipuan jam kerja. Selanjutnya, hubungan antara penggajian dan penilaian persediaan. Pengujian atas karyawan yang tidak ada, mengeluarkan cek gaji kepada individu yang tidak bekerja lagi untuk perusahaan atau karyawan yang tidak ada. Seringkali diakibatkan oleh masih dibayarnya cek karyawan padahal dia sudah berhenti bekerja. Nah, pengujian selanjutnya, pengujian atas karyawan yang tidak ada. Mengeluarkan cek gaji kepada individu yang tidak bekerja lagi untuk perusahaan atau karyawan yang tidak ada. Sering diakibatkan oleh masih dibayarnya cek karyawan padahal dia sudah berhenti bekerja. Contohnya, orang yang melakukan penggelapan ini adalah mandor ataupun rekan karyawan. Nah, selanjutnya pengujian atas kecurangan waktu. Nah, kecurangan waktu terjadi apabila seorang karyawan melaporkan waktu yang lebih banyak dari yang sebenarnya dia kerjakan. Karena kurangnya bukti yang tersedia, biasanya sulit bagi auditor untuk mengungkapkan kecurangan waktu. Dan selanjutnya, ada metode untuk merancang pengujian atas rincian saldo. Yang pertama, mengidentifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi penggajian. Dalam tahapan pertama ini, risiko bisnis klien yang signifikan yang mempengaruhi penggajian tidak mungkin terjadi pada sebagian besar perusahaan. Akan tetapi, risiko bisnis klien itu mungkin saja terjadi pada kesepakatan kompensasi yang kompleks, yang mencakup bonus dan rencana opsi saham, serta kesepakatan kompensasi yang ditangguhkannya lainnya. Yang kedua, menetapkan materialitas kinerja dan menilai risiko inheren. Tahapan pertama, kebanyakan perusahaan memiliki sejumlah besar transaksi
yang melibatkan pengajian. Nah, seringkali dengan total nilai yang besar. Nah, akan tetapi akun-akun neraca biasanya tidak berjumlah signifikan, kecuali tenaga kerja yang dibebankan kepada perusahaan. Selain potensi kecurangan, risiko inheren umumnya juga rendah bagi sebuah tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Jika sebagian besar transaksi melibatkan kas, ada risiko inheren berupa kecurangan penggajian. Karena itu, auditor seringkali mempertimbangkan pentingnya tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi keterjadian. Dan yang ketiga itu menilai risiko pengendalian dan melaksanakan pengujian yang terkait tahap 1 dan 2. Penilaian risiko pengendalian dan pengujian beserta pengujian substansif atas transaksi yang berhubungan. Dan yang keempat itu melaksanakan prosedur analitis tahap 3. Kita dapat membandingkan saldo akun beban penggajian dengan tahun-tahun sebelumnya atau disesuaikan dengan kenaikan tingkat upah dan kenaikan volume. Dan kemungkinan salah saji yang terjadi yaitu salah saji akun beban penggajian. Dan yang kedua itu membandingkan tenaga kerja langsung sebagai persentase dari penjualan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan kemungkinan salah saji yang terjadi yaitu salah saji tenaga kerja langsung dan persediaan. Dan yang ketiga itu membandingkan beban komisi sebagai persentase dari penjualan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan kemungkinan salah saji yang terjadi yaitu salah saji beban komisi dan kewajiban komisi. Dan yang keempat itu membandingkan beban pajak penggajian sebagai persentase dari gaji dan upah dengan tahun-tahun sebelumnya atau disesuaikan dengan perubahan tarif pajak. Dan kemungkinan salah saji yang terjadi yaitu salah saji beban pajak penggajian. Yang kelima itu membandingkan akun pajak penggajian accrual dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan kemungkinan salah saji yang terjadi yaitu salah saji pajak penggajian accrual dan beban penggajian. Termasuk pada yang kelima itu merancang dan melaksanakan pengujian atas rincian saldo untuk akun kewajiban dan beban tahap 3. Verifikasi akun kewajiban yang berkaitan dengan penggajian yaitu beban penggajian accrual atau accrual payroll expense. Biasanya bersifat langsung jika pengendali internal telah beroperasi secara efektif. Dan ada dua tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Yang utama dalam menguji kewajiban penggajian, yaitu yang pertama, accrual dalam neraca saldo telah dinyatakan pada jumlah yang benar atau keakuratan. Dan yang kedua itu, transaksi dalam siklus penggajian dan personalia telah dicatat pada periode yang benar atau bisa batas. Selanjutnya, merancang dan melaksanakan pengujian atas rincian saldo untuk akun-akun dalam siklus penggajian dan personalia. Yang pertama, ada jumlah potongan dari gaji karyawan. Jadi, pajak penggajian yang dipotong tetapi belum dibayar kepada pemerintah dapat diuji dengan membandingkan saldonya dengan jurnal penggajian. Selanjutnya, gaji dan upah akrual. Setelah auditor menentukan kebijakan perusahaan untuk mengakrualkan upah dan mengetahui bahwa hal tersebut konsisten dengan tahun sebelumnya, prosedur audit yang tepat untuk menguji bisa batas dan keakuratan adalah menghitung ulang akrual klien. Selanjutnya, pajak penggajian akrual. Jadi, pajak pengangguran negara, bagian, serta federal dapat diverifikasikan dengan memeriksa formulir pajak yang disiapkan untuk periode selanjutnya untuk menentukan jumlah yang sudah harus dicatat sebagai kewajiban pada tanggal neraca. Selanjutnya, bonus akrual. Jadi, verifikasi atas akrual yang tercatat biasanya dapat dicapai dengan membandingkan dengan jumlah yang diotorisasi pada risalah rapat Dewan Direksi. Selanjutnya, pembayaran cuti liburan, cuti sakit, atau tunjangan akrual lainnya. Kewajiban perusahaan untuk mencatat kewajiban harus ditentukan pertama kali, baru kemudian jumlah yang tercatat harus dihitung ulang.
Selanjutnya komisi akrual. Jadi komisi akrual umumnya lebih sulit diverifikasikan karena perusahaan seringkali memiliki beberapa jenis perjanjian yang berbeda dengan wiraniaga dan karyawan dengan komisi lainnya. Auditor harus membandingkan metode untuk mengakrualkan komisi dengan tahun-tahun sebelumnya demi tujuan konstituensi. Selanjutnya, pengujian atas rincian saldo untuk akun beban. Jadi, auditor hanya perlu melakukan pengujian tambahan yang relatif sedikit terhadap akun-akun. Selanjutnya, kompensasi pejabat. Auditor harus memverifikasikan apakah total kompensasi pejabat merupakan jumlah yang diotorisasi oleh Dewan Direksi. Selanjutnya, komisi. Jadi, auditor dapat memverifikasikan beban komisi dengan relatif mudah jika tingkat komisi sama untuk setiap jenis penjualan dan informasi penjualan yang diperlukan tersedia dalam catatan akuntansi. Selanjutnya, beban pajak penggajian. Jadi, beban pajak penggajian untuk tahun berjalan dapat diuji dengan mula-mula mengrekonsiliasi total penggajian setiap formulir pajak penggajian dengan total penggajian untuk seluruh tahun. Selanjutnya, total penggajian. Tujuan dari total penggajian adalah untuk menentukan apakah transaksi penggajian dibebankan ke akun non-penggajian atau sama sekali tidak dicatat di jurnal penggajian. Selanjutnya, tenaga kerja kontrak. Banyak organisasi melakukan kontrak dengan organisasi luar untuk menyediakan staf. Yang terakhir ada tujuan penggajian dan pengungkapan. Pengungkapan diperlukan untuk transaksi siklus penggajian dan personalia tidaklah mendalam. Auditor menggabungkan prosedur audit yang berhubungan dengan keempat tujuan penyajian dan pengungkapan dengan pengujian atas rincian saldo untuk akun kewajiban dan beban. Oke, jadi demikianlah pembahasan tentang audit, siklus penggajian dan personalia, dan berikut adalah kesimpulan yang kelompok kami sudah ambil, yaitu dalam audit yang umum terdapat perbedaan antara siklus penggajian dan personalia yang meliputi yang pertama hanya ada satu transaksi untuk penggajian. Kedua, transaksi pada umumnya jauh lebih signifikan ketimbang akun neraca terkait. Dan yang ketiga, itu pengendalian internal terhadap penggajian sudah efektif bagi hampir semua perusahaan. Nah, akun dalam transaksi penggajian dan personalia itu meliputi kas penggajian, semua akun beban gaji, semua akun pemotongan pajak gaji, dan semua akun gaji akrual. Dalam siklus penggajian dan personalia yang umum, fungsi bisnis diidentifikasikan menjadi 4 fungsi dan masing-masing fungsi bisnis tersebut berhubungan dengan kelas transaksi, akun-akun, dan dokumen serta catatan. Auditor harus dapat memahami fungsi bisnis dan dokumen serta catatan tersebut sebelum dapat menilai risiko pengendalian dan merancang pengujian pengendalian serta pengujian substantif atas transaksi. Metodologi untuk merancang pengujian pengendalian serta pengujian substantif atas transaksi bagi siklus penggajian dan personalia itu adalah memahami pengendalian internal, menilai risiko pengendalian yang direncanakan, menentukan luas pengujian pengendalian dan merancang pengendalian serta pengujian substantif atas transaksi demi memenuhi tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Nah, jadi demikianlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan terima kasih.